Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Purnomo Sony. Pada video kali ini saya ingin cerita tentang investasi. Kebetulan semalam ada salah satu sahabat yang nanya sama saya, Mas Pur, ada nggak sih investasi yang sempurna, katanya gitu kan. Wah, investasi yang sempurna tuh gimana maksudnya, saya bilang. Ya aman, returnnya gede gitu kan, imbal hasilnya gede gitu kan, dan bisa long life, katanya gitu. Saya bilang tidak ada investasi yang sempurna atau yang ideal bagi siapapun, nggak ada. Contoh sekarang, tanah disebut investasi yang paling menjanjikan, tetapi tidak semua orang mampu membeli tanah atau properti. Nggak ideal tentunya bagi beberapa orang. Ada lagi yang aman. Contoh surat utang negara atau ORI, obligasi retail. Itu aman. Tetapi returnnya kecil. Nggak beda jauh dengan inflasi. Bahkan kadangkala bisa tergerus sama inflasi. Ada lagi reksadana, katanya imbasnya lebih tinggi. Tapi sama. Reksadana pun tidak ideal bagi beberapa orang, khususnya bagi yang mengharap imbal hasil yang lebih tinggi lagi. Reksadana pun juga berisiko. Teman-teman bisa browsing bagaimana sekarang para manajer investasi mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, kalau saham gimana, Mas? Saham itu prinsipnya adalah high gain high risk. Dan saya yakin semua investasi pun atau semua bisnis prinsipnya high gain high risk. Saham itu cocoknya bagi orang-orang yang mampu menerima risiko. Sementara bagi orang-orang yang maunya yang konservatif, aman, nggak mau deg-degan, jantungan segala macam, ya itu nggak cocok saham. Tetapi ingat, imbal hasil saham itu termasuk yang paling tinggi di antara investasi yang lain. Nah, akhirnya obrolan saya semalam bahas masalah saham. Karena teman saya juga masih muda. Oke Mas, kalau saham, ada nggak saham yang menarik Mas? Menarik untuk apa? Saya jawab lagi gitu kan. Ya itu tadi Mas, yang perusahaannya itu gede, dividennya tiap tahun, harganya melejit tinggi, perusahaannya sehat. Saya bilang, nggak ada juga, saya bilang. Jadi kalau saya boleh menganalogikan, saham itu ada beberapa macam teman-teman. Ada saham yang perusahaannya sehat, tetapi juga nggak rajin bagi dividen. Ada perusahaannya sehat, rutin bagi dividen, tapi harga sahamnya stabil, jarang naik tinggi. Ada lagi saham yang perusahaannya itu nggak sehat-sehat amat, tapi rutin bagi dividen. Ada. Harga sahamnya cepat melejit. Ada. Ada juga perusahaan yang nggak sehat-sehat amat. Laporan keuangannya naik turun fluktuatif, tetapi rutin bagi dividen. Harga sahamnya kadang-kadang naik, kadang turun dengan cepat. Ada juga perusahaan yang jelek secara laporan keuangannya, nggak sehat, nggak pernah bagi dividen, tapi harga sahamnya bisa melejit kayak roket. Nah, sekarang kamu tentukan, kamu mau saham itu kamu jadikan apa? Saya bilang, kalau tujuannya untuk investasi, berarti kamu harus berfokus pada saham yang sehat dan rutin bagi dividen. Sementara apabila saham itu kamu niatkan untuk penghasilan, untuk trading, maka tentu kita berfokus pada yang pergerakan harga sahamnya cepat. Nah, itulah teman-teman. Jadi nggak ada yang sempurna. Tidak ada satu kemauan terakomodir sama satu investasi, nggak ada. Kan semua orang kepinginnya aman, nggak ada resiko, tapi imbal hasilnya sangat besar. Nggak ada ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham bahwa prinsip investasi, apapun investasinya, high gain, high risk. Saham sendiri bisa digunakan untuk investasi dan juga bisa digunakan untuk penghasilan. Oleh karena itu, saya selalu merekomendasikan kepada sahabat-sahabat saya, kepada alumni-alumni Profita, untuk minimal punya 2 akun saham.
Akun yang pertama untuk investasi jangka panjang, sementara akun yang kedua digunakan untuk trading atau untuk penghasilan tambahan. Nah, bagi teman-teman yang kepingin tahu lebih lanjut tentang saham, yang kepingin tahu cara menganalisa saham, teman-teman bisa klik website kami profitaofficial.com. Demikian video kali ini, semoga menjawab pertanyaan teman-teman tentang investasi yang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum, sampai bertemu lagi.